Nih, mulailah. Dah, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai senyawa siklik, heterosiklik, dan alisiklik dengan anggota kelompok Fahriani, Fitriana, dan Tasya Dwi Andina. Yang pertama, senyawa siklik. Senyawa yang mengandung atom karbon yang tersusun secara struktur lingkar rantai karbon tertutup. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Hidrokarbon siklik mempunyai rumus umum CH2, tidak mempunyai ikatan rangkap tetapi memiliki satu cincin. Cincin dibentuk oleh gabungan gugus metilena atau CH2 dan dikenal dengan nama polimetilen. Penamaannya, hidrokarbon monosiklik diberi nama sama dengan hidrokarbon jenuh rantai terbuka, hanya ditambah awalan siklo. Misalnya siklopropana, siklobutena, siklopentana, dan sikloheksana. Jika mengandung gugus fungsinya diberi prioritas utama dengan nomor terendah 1. Contohnya, senyawa-senyawa organik banyak sekali yang memiliki jumlah dan jenis gugus fungsi lebih dari 1. Bila senyawa sudah umum, maka penamaan akan menggunakan nama yang paling familiar. Nama yang sering digunakan selama ini, namun IUPAC sebagai lembaga internasional yang berwenang memberi saran dalam hal tata nama, sudah menyiapkan aturannya termasuk senyawa yang memiliki beberapa jenis gugus fungsi. Mana yang lebih didahulukan sebagai gugus utama atau diprioritaskan akan disimulasikan dengan menggunakan beberapa contoh. Prioritas gugus fungsi nama awalan, nama akhiran. Yang pertama COOH, asam karboksilat, karboksi, asam karboksilat, SO2 asam sulfonat atau sulfo asam sulfonat, dan COO rester atau alkoxikarbonil OAT. Next. Yang kedua, senyawa heterosiklik. Senyawa siklik yang mempunyai satu atau lebih atom selain atom karbon, misalnya NOS di dalam cincinnya. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Next. Senyawa heterosiklik terdapat senyawa aromatis, misalnya piridin, dan ada non-aromatis, misalnya tetrahidroforon. Berdasarkan bentuk lingkar siklisnya, senyawa heterosiklik digolongkan menjadi senyawa heterosiklik lingkar 3 jenuh. Next. Dan senyawa tidak jenuh, ada juga senyawa heterosiklik lingkar 4 jenuh. Dan tidak jenuh. Yang ketiga, senyawa heterosiklik lingkar 5 jenuh, seperti pirolidin, tetrahidrofuran, tetrahidrothiofen, dan tidak jenuh juga. Next. Yang keempat, senyawa heterosiklis lingkar 6 jenuh dan tidak jenuh. Ada pula senyawa heterosiklis yang mempunyai 2 atom lain selain atom karbon dalam lingkar siklisnya. Dan ada juga senyawa heterosiklis yang mempunyai lingkar siklis lebih dari 1 seperti indole dan purina. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Tasya Dwi Andina. Tata nama senyawa heterosiklik. Berbeda dengan senyawa lainnya, penomoran pada cincin heterosiklik ditetapkan berdasarkan perjanjian dan tidak berubah bagaimanapun posisi substituensinya. Penomoran beberapa senyawa heterosiklik adalah piridin, tiazol, imidazol, quinolin, dan isoquinolin. Senyawa heterosiklik yang beranggota 3-10 mengandung satu atau lebih heteroatom dinamai secara sistematis dengan menggunakan suatu awalan atau akhiran.
untuk menunjukkan sifat heteroatom. Contoh, tiasiklobutana mengandung heteroatom sulfur. Unsur O awalannya oksa, unsurnya P awalan fosfa, unsur Ga awalan gamma. Unsur S awalan tia, unsur As awalan arsa, unsur Sn awalan stana. Unsur Se awalan selena, unsur Sb awalan stiba, unsur Pb awalan plumba, unsur Te awalan telura, unsur Bi bisma, unsur Pb awalan bora, unsur N awalan aza, unsur Si awalan sila, unsur Hg awalan merkura. Senyawa heterolisik dapat juga mempunyai 2 atau lebih heteroatom. Jika salah satu heteroatom adalah atom nitrogen dan senyawa mempunyai sistem lingkar 5, maka namanya berakhiran dengan azol. Contoh, pirazol dan imidazol. Sintesis senyawa-senyawa heterosiklik. 1. Sintesa senyawa pirol, furan, tiofen. Sintesis faal kenor berguna pada sintesis senyawa heterosiklik dan merupakan metode langsung untuk sintesis senyawa heterosiklik lingkar 5. Senyawa awal umum digunakan senyawa dikarbonil yang direaksikan dengan senyawa amonia, amin primer, hidrogen sulfida, dan asam klorida. Rx dapat dilihat gambarnya. 2. Rx Vilsmeier. Pembentukan pirol, furan, dan tiofen dilakukan dengan menggunakan suatu gabungan fosfor oksiklofluorida, POCl3, dan N-dimetilformamid. 3. Sulfonasi, pirol, furan, dan tiofen menjalani reaksi sulfonasi dengan kompleks piridin, sulfur, dan trioksida C6H2NSO3. 4. Nitrasi. Nitrasi senyawa-senyawa heterosiklik dilakukan dengan asetil nitrat. Nitrasi terjadi terutama pada salah satu atom karbon yang dekat dengan heteroatom. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Fitriana. Selanjutnya, brominasi. Brominasi memiliki beberapa tahap. Yang pertama, 1. Pembentukan bromonium. Tahap 2, penyerangan ion bromida. 5. Mengalami reaksi reduksi. Sifat kearomatikan daripada pirol dapat dihilangkan dengan mereduksinya dengan hidrogen pada temperatur tinggi. 2. Sintesa piridin. Piridin mempunyai struktur yang serupa dengan benzena. Perbedaan dengan benzena bersifat simetris dan nonpolar. Tetapi piridin mengandung satu nitrogen yang bersifat elektronegatif, sehingga bersifat polar. Brominasi. Brominasi berlangsung hanya pada temperatur tinggi dalam fase uap dan agaknya berlangsung dengan jalan radikal bebas. Bila terjadi substitusi, akan berlangsung pada posisi 3.
Oksidasi. Seperti benzena, cincin aromatik piridin bertahan terhadap oksidasi, tetapi rantai samping dapat dioksidasi menjadi gugus karboksil. Pada cincin dalam piridin menarik kerapahan elektron dari bagian lain cincin itu, sehingga piridin juga mengalami substitusi nukleofilik. Substitusi berlangsung paling mudah pada posisi 2, diikuti oleh posisi 4, tetapi tidak pada posisi 3. Pentingnya senyawa heterosiklik pada pengobatan. Lebih organik adalah senyawa heterosiklik. Dan contoh obat atau produk bahan alami senyawa nikotin, morfin, penisilin, cefalosporin, RNA, dan DNA. Senyawa alisiklik. Senyawa alisiklik. Senyawa siklik yang mempunyai sifat-sifat seperti senyawa alifatik. Senyawa karbon alifatik yang membentuk rantai tertutup. Senyawa karboksil yang hanya mempunyai ikatan tunggal. Contohnya dapat dilihat pada gambar yang tertampil di layar. Baik. Baik. Mungkin itu saja. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.